Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Agus Subandrio mata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, bil khusus Profesor Himawan mata'anallahu bituli hayati, para sahabat-sahabat, para jamaah sekalian, hadirinul hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam al-syekh Ahmad bin Abdurrahman ibnu Qudam al-Maqdisi. Dan kita niatkan juga jamaah yang kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, penuh dengan keberkahan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya salihin dan salihat. Ala hadini annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal madlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ojek ini. Ayo maju.
Jamaah yang berbahagia, kita sedang membahas tentang an-nadharu fi ma'ala zauj wa fi ma'ala zaujah. Ya, tentang adab mempergauli pasangan kita nih, ya. Kewajiban suami dan kewajiban istri. Sekarang sampai yang ketiga. Yang pertama kemarin seorang suami menikah itu, ya, kita ngadain apa? Ngadain walimah. Ada acaranya dulu. Fa innaha mustahabbah, dianjurkan. Yang kedua, husnul khuluq ma zaujah. Seorang suami harus punya akhlak yang baik kepada istrinya, ya. Sekarang yang ketiga, halaman 79, baris ke-4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ayyuda'ibaha wa yumazihaha, ya. Yang ketiga, ayyuda'ibaha, apa tuh? Mencumbu, ya, mencumbu istrinya. Wa yumazihaha, bercanda sama istrinya. Jadi jamaah sekalian, ini kita seorang suami yang ideal, ya, dalam bermuamal dengan pasangan kita itu harus pintar-pintar kita bercanda sama istri kita, ya. Jangan sama istri orang lain bercandanya bisa nyapa lembut, ya, bercanda bisa. Sama istri kita diem di rumah, ada poin. Padahal istri juga sama, pengen ditegur, pengen dicandain, pengen disapa, begitu. Tanya ibu tuh, ya bu ya, oh iya banget. Kalau nggak ditegur marah-marah dia. Kemudian diangkat ini contohnya. Wa qad sabaqa alaihi salamu Aisyah radhiyallahu anha. Ini Nabi nih. Nabi aja balap lari dia bersama Siti Aisyah. Bayangin tuh. Wa kana yuda'ibu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau ya suka apa? Mencumbu istrinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Jabir, kemudian beliau berkata kepada sahabat Jabir, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya, Jabir, bukankah, ya, apa, wanita yang bikr, ya, wanita yang apa, yang perawan, tula'ibuha, ya, Anda bisa bermain dengannya, ya, bercumbu dengannya, wa tula'ibuka, dan dia juga bisa mencumbu Anda. Jadi ini yang pertama dianjurkan juga ketika kita menikah, pertama kali cari yang perawan. Nah, perawan, ya, yang gadis, karena dia bisa apa, tula'ibuka, tambah cinta tuh, tambah sayang tuh, gitu. Ar-rabi', yang keempat, ayyakuna dzalika biqadarin, ya, hendaknya segala sesuatu itu ada qadar, ada takarannya, ada ukurannya, gitu, ya. Wala yanbasitu fir riayati ila an tasquta haibatuhu bil kulliyah indal mar'ah. Bagaimana seorang suami juga harus menjaga wibawanya di depan istri, ya. Katanya la yanbasitu, jangan
bergurau, yang bersifat berlebihan. Illa an tasquta haibatuhu, sampai haibah kita nih sesuami di depan istri jadi jatuh, ya, bil kulliyah, secara keseluruhan. Indal mar'ah, di depan istrinya, ya. Bal yang bagi ayyak sudah tariqul iqtisad, ya. Bahkan sepatutnya, sebaiknya katanya bertujuan dia selalu seimbang. Waqad ruwayna an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu ataba ala ba'di ummalihi. Ini dianggap salah satu contoh bagaimana seorang suami punya haibah di depan istrinya, ya. Contohkan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar, beliau marah-marah, ya, kepada sebagian pekerjanya, umalnya. Tiba-tiba fakallamathu imra'atu Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba istrinya Sayyidina Umar ikut campur gitu, ya. Faqalat, dan dia berkata, ya Amirul Mukminin, fima wajadta alaihi. Wahai Amirul Mukminin, katanya, fima wajadta alaihi, apa yang membuat anda marah-marah gitu. Dengan urusan lelaki lagi, urusan kerjaan, tato istrinya ikut campur gitu. Lagi begitu Sayyidina Umar marah juga, ya ada ya wadwatallah wa fima anta wa hadha, gitu. Bagi bahasa kita mah, neng, ya ikut campur neng gitu. Urusan lelaki gitu. Ada kan juga perempuan yang apa-apa pengen ikut campur aja, ya. Kata Sayyidina Umar, ya udwatallah, musuhnya Allah, wa fima anta wa hadha, apa urusan anda dengan si fulan ini, gitu. Innama anta lu'abatun yal'abu bika thumma tatrukin, sesungguhnya anda hanya sebuah mainan, katanya, yang dimainkan kemudian anda ditinggalkan. Itu contoh haibahnya lelaki di depan istrinya, ya. Kalaupun dia bercanda, bergurau juga ada ukurannya, sehingga nggak membuat haibahnya jatuh di depan istrinya. Al-khamisu, yang kelima, al-i'tidalu fil ghirah, ya. Boleh ghirah, boleh ghairah, artinya sama. Harus seimbang dalam sifat rasa cemburu, ya. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'il umur. Di sisi suami itu jangan melalaikan dari dasar-dasar yang, ya, yang mulia. Allati yakhsha ghawailaha, yang dikhawatirkan muncul tuh, ya, muncul apa? Muncul keburukan-keburukannya. Jadi bapak-bapak semuanya ada porsinya, ya. Istri kita yang bekerjanya di kantor, ya pasti dia berhubungan dengan atasannya, teman-temannya, gitu. Kita harus seimbang, ya, tidak dalam apa? Dalam menjaga rasa sifat cemburunya, begitu. Wala yubalighu fi isa'atil dhann. Seorang suami juga kagak boleh sampai berlebihan berprasangka buruk kepada istrinya. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatruqar rajulu ahlahu laila. Ya, ini kemudian beliau ngasih contoh. Kalau saya resep ini contohnya kurang pas gitu dengan pas yang dibaca ini nih, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, katanya, seorang suami itu kalau pulang malam hari. Kalau pulang malam hari. Kenapa melarangnya? Karena istrinya belum siap, gitu, ya.
nadahannya kurang rapi gitu. Dalam hadis lain disebutkan begitu. Jadi kalau kita mau pulang kasih kabar dulu, Neng, abang pulang besok. Nah, jadi dia bisa rapi-rapi, siap-siap tuh, agar pas menyambut ada kemesraan gitu. As-sadisu yang keenam, al-i'tidalu fin nafaqati wal qasdi dunal israfi wat taqtiri. Ya. Yang keenam, seorang suami juga harus seimbang fin nafaqah, dalam memberikan nafkahnya, ya. Kemudian wal qasdi, dan seimbang dalam apa? Dalam qasad itu apa namanya, iktisadi. Iktisadi apa ya? Kagak boros lah gitu, ya. Jadi dalam nafkahnya dia kagak boros. Dunan israf, tidak berlebihan gitu. Kos itu ekonomis. Ekonomis, ya. Ekonomis, kagak boros, wataktir, dan juga kagak kikir, nggak pelit banget gitu. Wala yanbaghi lirrajuli ayyasta'thira an ahlihi bit-ta'ami thayyib. Tidak sepatutnya juga bagi seorang suami ayyasta'thira, dia apa tuh? Mementingkan dirinya sendiri an ahlihi, dari keluarganya, bit-ta'ami thayyib, dengan makanan-makanan yang enak. Jadi bapak-bapak, misalnya dia telepon sama istrinya, "Bang, di mana? Nih ngapain?" "Ini nih, lagi di restoran, makan sama teman-teman, enak banget." Ya, artinya ketika itu jangan terlalu diceritakan itu. Kenapa begitu? Fa inna dzalika mimma yuwaggir sadra. Itu istrinya dengar nyes itu. Sesaknya, ya Allah, di rumah nggak pernah makan enak-enak, sama makan enak sama temannya mulu katanya. Itu. As-sabi'u, yang ketujuh, ayat ta'allamal mutazawwiju min ilmil haidi wa ahkamihi ma yadri bihi kaifa mu'asyaratal khaid. Seorang suami harus belajar, ya, tentang ilmu haid, hukum-hukumnya haid, ya. Agar apa? Agar dia tahu bagaimana dia menggauli orang yang sedang haid. Boleh nggak Pak, isinya lagi haid, kita pengen datangin, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Harus Pak tahu tuh istri ghalabiyahnya berapa kali, berapa hari, paling sedikit yang 1 hari kalau datang haid, aghlabiyahnya seminggu. Ini harus tahu kita suami ini kapan kebiasaan istri datang haid. Dan gujuk aja, neng, atau lagi merah. Paling ininya 2 minggu tuh. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, masuknya kepada apa? Istihadah, darah penyakit, gitu, ya. Jadi ini kita suami harus belajar juga mengetahui tentang seputar haid, hukum-hukumnya, ya, agar apa? Ma yadri bihi, dengan itu dia jadi tahu kaifa mu'asyaratal khaid, bagaimana dia mempergauli istrinya yang sedang haid, ya. Wa yulaqqinuha al-i'tiqad as-sahih. Kemudian juga suami harus menanamkan kepada istri akidah-akidah yang benar, ya. Wa yazilu an qalbiha kulla bid'atin in kanat kulla bid'ah. Dan suami juga harus menghilangkan dari hati istrinya, ya, kulla bid'ah, hal-hal yang bersifat bid'ah, ya, in kanat, jika emang ada, gitu. Ini tugas kita suami nih. Wa yu'allimuha ahkamas salati wal haidi wal istihadah. Dan juga suami harus mengajarkan istri hukum-hukum salat, ya, haid,
dan istihadah, darah penyakit, ya. Fayu'arrifuha annaha idzan qata'a damuha qabla al-maghrib bi miqdari rak'atin fa 'alaiha az-zuhru wal 'asr. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dari kasus rumah tangga ini, ya. Seorang suami harus apa? Yu'arrifuha, memperkenalkan kepada istrinya, annaha, sesungguhnya istri ini, idzan qata'a damuha, lagi haid, ya, kemudian berhenti dah tuh darahnya, udah habis, misal lebihnya 7 hari, habis dah tuh, ya, qablal maghrib, sebelum maghrib, bimiqdar, sekedar rak'ataini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaum wanita ini terkadang suka apa, dianggap ringan, enteng, ya. Dia bersihnya, ya, sebelum maghrib, katakanlah ada sekitar 10 menit misalnya, sudah bersih itu dia, ya. Ini apa, buru-buru disuruh mandi besar, kenapa? Masih keburu tuh ngerjain sholat asar, ya, begitu. Kadang suka males, nanti ya sekalian begitu. Itu ibu-ibu di sono, di sini mah kagak. Di sini luar biasa. Ya, fa 'alaiha az-zuhru wal 'asr. Ya, maka wajib atas dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar, gitu. Wa idan qata'a damuha qabla subhi bi miqdari rak'atin. Seandainya darah haidnya istri berhenti sebelum waktu subuh. Nah, ini paling berat banget ini. Sebelum subuh, ibu-ibu jam 2 malam udah bersih, jam 3 dah bersih. Itu masih ada sejaman tuh, ya. Di sini malah sekedar masih dapat 1 rakaat aja katanya. Fa'alaiha, maka wajib atasnya qada'ul maghrib wal isya, ya. Dia ngerjain salat maghrib dan isya. Begitu Bu, ya. Jangan tanggung nanti sekaligus. Nah, itu kenapa? Ada waktu sholat di situ, gitu. Dan kita haidnya sudah berhenti. Wa hadza la yakadun nisa'u yura'inahu. Nah, ya. Ini katanya hampir saja kaum wanita ini tidak perhatian, ya, pada hal-hal yang seperti ini. Atsaminu, yang ke-8, idza kanat lahu niswatun. Nah, nih, apabila seorang suami punya beberapa istri, yang bagi ayya'dila bainahunna, sepatutnya dia harus adil di antara istri-istrinya. Ada di sini yang punya istri 1, 2, 3, ya. Ini ilmu. Harus adil di antara mereka katanya. Wal adlu fil mabiti wal ata'i la fil hubbi wal wati. Nah, sifat adilnya itu dalam mabitnya. Maksudnya apa? Menggilir di rumahnya. Istrinya 3 misalnya, ya. Berapa itu? 2 hari yang pertama, 2 hari, 2 hari, tinggal 1 hari. Ya, main dak rumah mertuanya dah. Jadi adilnya dalam apa? Menggilir waktu tidurnya, ya. Kemudian yang kedua, adil dalam ata, memberikan ini infaknya. Belanjanya di sini sebulan 300.000, ya sama begitu. Dan sekarang jarang ya, sebulan 300.000 ya. Kata ibu-ibu cabai mahal katanya. Ya, tapi harus adil tuh. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya. Kemudian katanya la fil hubbi wal wati. Ya, bukannya adil dalam hub, rasa cinta, ya, dan wati, dalam rangka ini berhubungannya. Enggak bisa tuh katanya. Fa inna dzalika la yamlikuhu, karena cinta dan keinginan hasad yang berhubungan itu
lelaki nggak bisa menguasai itu, yang nggak bisa adil di situ. Misalnya, bang, nanti kalau di isinya 2, 3 tadi, kalau main di sini sehari 2 kali, ini 2 kali, 2 kali, nggak bisa gitu, ya. Jadi adilnya hanya tadi apa? Bersifat gilir waktu ininya, tinggal di rumah istrinya dan memberi infak. Adapun rasa cinta itu susah, ya, untuk dibaginya rata. Kemudian juga untuk berhubungan, ya. Barangkali pas datang ke rumah ini lagi kurang sehat, ya, jadi mungkin selama 2 hari sekali doang misalnya. Pas ke rumah ini yang kedua emang lagi sehat seger, bisa sehari 5 kali misalnya. Nah, jadi itu nggak bisa dia adil di situ, artinya boleh, ya. Fa inna dzalika la yamlikuhu, ya, karena dalam bentuk cinta dan berhubungan itu seorang suami nggak bisa memilikinya, menguasainya. Fa in safara wa arada istishaba ihdahunna, katanya, jika si suami pengen pergi, ya, pengen umroh misalnya, wa arada istishab, dan dia pengen ditemenin nih ihdahunna sama salah seorang istrinya, karena ada istrinya 3 dia. Bagaimana nih biar adil? Aqra'a bainahunna. Nah, diundi dan ya, diundi. Pokoknya yang keluar besok umroh sama abang ya, gitu. Tapi kalau tahu-taunya udah mau berangkat, ya, jadi diundi katanya, bagus. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Nah, ya, siapa saja di antara mereka yang sahmuha, yang undiannya keluar, maka kharaja, si suami pergi keluar, biha, dengan istri yang tadi keluar undian. Dalam apa? Dalam rangka menjaga apa tuh? Kan perempuan itu sensitif banget itu, ya, harus betul-betul dijaga hatinya tuh. Kita kalau bisa jaga hati istri, tenang dah, nyaman. Tapi kalau kagak bisa jaga hati istri, wah, gelisah terus hidupnya. At-tasi'u, yang ke-9, an-nusuzu. Nusuz ini sebuah istilah, artinya seorang wanita, seistri ini melawan suami atau durhaka. Fa idza kana an-nusuzu minal mar'ah, jika durhakanya itu datang dari pihak perempuan, kan ada juga lelaki juga agak benar, ada juga, ya. Ini contohnya sekarang, jika nusuznya itu dari pihak istri, falahu, maka wajib bagi suami ayyu'addibaha, untuk mendidiknya. Nah, itu. Wa yahmiluha ala ta'ah, dan kita bawa tuh dia untuk taat lagi, qahran, secara paksa, ya. Tahu istri kita perhatiin, nah ini kok jarang sholat gitu, kita liatin, zuhur kagak sholat, asar enggak sholat, maghrib kagak, nah ini, ya, kita didik dia. Lalu kita yahmiluha ala ta'ah, kita bawa dia untuk taat, ayo sholat, paksain tuh. Jadi gitu Pak, ya, ini bukan jorok tapi nilai Islam begitu. Wa minal adabi, dan diantara adab-adab, anta tazira al-haidah, ya, bi izarin min huquqiha, itu kurang kop itu, ila ma baina rukbati. Nah, ini juga diantara adabnya, apabila bapak ingin mendatangi istri yang lagi haid, yang ngebet banget, pengen banget misalnya, ya, itu harus apa? Dilapisi dengan kain tuh, ya, ila ma baina rukbah, diantara dengkulnya tuh, ya, sampai pusat ditutupin, min huquqiha, ila, artinya dari mulai apa, dari atas sampai dengkul lah. Ibu-ibu itu ditutupin dulu pakai kain, ya. Takut apa? Takut nanti kelancopan
Kalau kata bahasa almarhum Ustaz Rijal kelancopan gitu. Kelupaan. Idza aradal istimta' biha, jika ingin bersenang-senang dengan istrinya. Istri datang pulang kerja, udah lama nggak pulang-pulang. Kayak saya misalnya, pulang umroh, kan lama tuh. Kayak kemarin ya, 13 hari. Pulang, istri lagi head. Tapi kita pengen banget. Nah, gimana tuh? Nah, itu istri harus pakai dilapisin kain lah, bagian yang itunya begitu. Wala yajuzu watuha fil haid, tidak boleh ya kita watuha waktu itu berhubungan ya fil haid dalam kondisi haid. Nah, ini biar paham juga. Kalau nggak paham dia lagi merah main terobos aja gitu. Wala fid duburi, kagak boleh juga berhubungan lewat dubur, lewat belakang. Wa man arada ayu jami'a marratan tsaniyatan, nah ini ilmu Pak. Dan barang siapa yang ingin ya berhubungan untuk yang kedua kalinya, jadi maksudnya nih bapak-bapak pengen berhubungan satu malam tuh 2 ronde, paham ya? Bilang Neng, ini abang kangen banget nih, nanti malam 2 kali ya gitu, 2 sesi ya. Nah, kalau mau 2 seperti itu katanya begini, wa man arada ayu jami'a, dan barang siapa si suami ingin ya berhubungan marratan tsaniyah untuk yang kedua kalinya, falyagtasil farjahu, maka dia harus mencuci kemaluannya. Jadi kagak usah mandi dulu, enggak. Mandi besarnya menate sekaligus mau menjelang subuh. Paham? Jadi ketika dia mau main yang kedua kalinya, itu disunahkan kita untuk nyuci dulu kemaluannya. Wa yatawaddu, dan berwudu. Nah, gitu. Ini bapak-bapak mungkin jarang ngamalinnya. Ya. Pas seger langsung aja lagi. Nah, harusnya apa? Cuci, berwudu, baru main lagi. Nah, itu bagus juga, ada nilai sehatnya di situ. Ya, mulai hari ini begitu Pak. Kalau pengen nambah, nambah Neng. Nah, jangan lupa cuci dulu baru wudu ya. Kemudian masalah keadaan tadi itu, bercanda dulu ya. Wa minal adabi, dan diantara adab-adabnya alla yahluqa sya'rahu ya. Jangan mencukur rambutnya. Wala yuqallimu azafirahu, jangan motong kuku-kukunya. Wala yukhrijaja daman, ya, jangan ngeluarin darah. Wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub. Jadi bapak-bapak, ini maksudnya ketika kita habis berhubungan suami istri, kan berarti kita kondisinya apa? Junub kita kan, belum mandi kan. Nah, lagi kita junub, jangan motong rambut, jangan motong kuku, ya, upayakan jangan sampai tubuh kita ada darah yang keluar, begitu. Wa ammal azalu, azal nih, istilah juga nih, ya. Fa huwa mubahun mal karahati. Adapun azal, apa itu azal? Mengeluarkan mani di luar vagina istrinya. Jadi bapak, mohon maaf, berhubungan suami istri, lalu ini maninya kita nggak di apa istilahnya? Nah, ya, nggak dikeluarkan pada tempatnya, ya. Itu fahuwa mubahun, itu dibolehkan, ya. Mal karoha, tapi dibenci, gitu, ya. Kalau saya tanya istri saya juga, ini Piki ya, Neng enakan dimasukin apa dikeluarin? Enakan di dalamnya, oh, ya. Makanya sini wa ammal azalah, adapun mengeluarkan mani di luar vagina istri, fahuwa mubahun, boleh, ya. Biasanya nih ada juga awal-awal belum pengen punya anak misalnya, begitu. Pas sudah mau ejakulasi, buru-buru dicabut, dikeluarin di luar. Itu hukumnya mubah, boleh. Tapi ma'al karoha.
gitu ya. Ini pulang-pulang kayaknya langsung bapak-bapak nyari istrinya nih. Al-hadi asyara, yang kedua, yang ke-11. Fi adabil wiladati, adab-adab melahirkan. Wa hiya sittatun, ada 6. Al-awalu, yang pertama, alla yaktsara farhahu bil dzakari, ya, wa huznuhu bil unsa. Nah, ini ketika Bapak Ibu menunggu datangnya kelahiran anak kita, ya. Ketika yang lahirnya laki-laki, jangan berlebihan gembiranya. Pas lahir yang perempuan sedih banget. Nah, enggak boleh, ya. Allah kasih yang laki, yang perempuan, alhamdulillah, gitu. Kagak boleh katanya pas kelahiran laki-laki, oh gembira banget sampai kelebihan. Kalau perempuan, ya perempuan. Nggak boleh gitu. Fa innahu la, itu kayak orang jahiliyah tuh. Jadi sampai Sayyidina Umar itu mengubur hidup-hidup putrinya gitu tuh. Fa innahu la yadri fi ayyihima al khair. Karena dia enggak tahu mana dari yang laki yang perempuan itu yang baik gitu. Ya, menjadi anak salehah. Asani, yang kedua, ayu adzina fi udunil maulud hina yurad. Nah, jangan lupa tuh, mengazankan di telinga anak yang baru saja dilahirkan ketika dilahirkan. Bapak-bapak nih, ya jangan pengen punya anak aja, ingat pas punya anak azanin itu. Kagak bisa azan, gimana? Setelin dangdut, jangan. Ya, panggil ya saudaranya yang bisa azan gitu. Yang kedua, yang ketiga, ayusammihi isman hasanan. Nah, ini penting nih, memberikan nama ya kepada putranya atau putrinya nama yang baik gitu. Ada kan nama yang kagak baik? Ada kan? Ya. Nanti kita cerita sedikit ini. Wa fi afradi Muslim, dan dalam kitab Muslim, kalau ke afrad berarti hanya ada di dalam hadis Imam Muslim. Inna habba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah seperti Abdullah, Abdurrahman, ya. Wa man kana lahu ismun makruhun. Dan jika ada orang yang punya namanya makruh, namanya dibenci. Jadi bapak-bapak, saya kemarin hajian itu banyak ganti nama jamaah haji, ya. Jadi ada istilahnya merubah nama itu, hukumnya pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah. Wajib itu berapa? Kalau anaknya ternyata jamaah ini namanya apa? Abdus Syaitan, hambanya setan, Jahanam. Itu wajib kita ganti, ya. Ada yang sunnah, namanya nama-nama yang kurang bagus lah, seperti himar, apa himar, keledai. Ini kita ganti, ya. Ada yang juga mubah aja, ya. Nah, ini boleh kita ganti, boleh kagak. Nah, orang tua itu dalam kaidah memberikan nama itu ada dua. Pertama secara irtijalan. Misalnya Bang Kamal lagi di luar lah, atau istrinya melahirkan, ditelepon, "Bang, ini istrinya melahirkan, Bang. Kasih nama siapa?" Dia lihat kereta. Itu namanya kasih nama secara spontanitas. Jadi sejak zaman jahiliyah, orang-orang itu ngasih nama anak-anak kita ada dua. Ada secara irtijalan, spontanitas. Pas ngeliat Fongki itu, maka ada orang namanya Fongki. Ada ya. Ya. Yang kedua, dengan diniatin tafaulan, emang disiapkan banget. Ya, sebelum lahir disiapin, nanti anaknya pengen biar cakep nanti Yusuf dah misalnya. Walaupun kagak cakep mukanya, cakep akhlaknya gitu. Tadi namanya yang ma'ubida, yang punya bersifat kehambaan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman,
Abdul Rasyid, ya, ini sifat-sifat Allah. Atau para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, begitu. Ya. Taib. Jadi di sini katanya wa man kana lahu ismun makruhun, barang siapa yang memiliki namanya yang jelek, katakan istahabba tabdilahu. Tuh, dianjurkan untuk menggantinya. Kemarin saya banyak tuh berapa jamaah haji tuh yang kita ganti namanya. Ada yang ditambah Muhammad. Kalau perempuan kita kasih nama Siti Aisyah, Siti Khadijah, ya, banyak banget. Al-Fatihah. Faqad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam asma'a jama'atin. Nabi gitu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayyara, telah merubah nama-nama para jamaah, ya. Waqad kariha min al-asma', ini di antara nama-nama yang dimakruhkan. Aflah katanya, Nafi', Yasar, Rabbah, wa Barakah. Ini termasuk nama-nama yang dikategorikan makruh. Kenapa? Li'annahu yuqal, ya. Sesungguhnya dia kalau ditanya ahuwa thimmah atau ahuwa thammah, apakah dia demikian? Ternyata fayuqalu lah, kagak berkah hidupnya, melarat banget. Ya, gitu. Nafi', ya. Nafi' nggak boleh. Yang bagus Nafi'uddin baru boleh. Ya, Yasar. Emang dia mudah aja, kagak dia. Sekarang lagi kesulitan dia, ada masalah dia. Ar-rabi', yang keempat, al-aqiqatu anil zakari syattan wa anil untha syahattah. Ini akikah, ya, mengakikahkan anak kita. Kalau laki-laki dengan 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor, ya. Al-khamisu, yang kelima, ayyah nikahu, nakhanaka yahnaku, ayyah nakahu boleh bitamratin aw halawatin. Ini namanya tahnik. Ini disunahkan. Bapak-bapak, ya, ini biasanya panggillah di saat kita mengadakan ini akikahan, undanglah ulama, ya, di situ kita ngasih nama, nanti rambutnya dicukur, ditimbang, ya, kemudian disetarakan dengan emas, harga berapa, disedekahkan tuh. Nah, itu kita mentahnik. Mentahnik apa? Memberikan semacam ini, korma yang paling bagus, korma ajwa itu. Dia lembut banget. Lembut ini, ambil bagian dalamnya, masukin ke ini tahnik nih, langit-langit mulut kita, akad kita. Itu sunnah. Ada yang mengatakan dengan begitu dia apa? Ditarbiyah oleh Rasulullah. Karena korma ajwa, korma yang ditanam oleh Nabi. Kalau nggak punya korma bagaimana? Pakai halawah, manisan. Sebetulnya ini juga bentuk doa, mudah-mudahan itu mulutnya keluar yang bagus-bagus. Ya. Makanya kalau ada orang umroh, nitip paling agak korma ajwa, simpen dah. Itu disimpan bertonton masih kuat bagus. As-sadisu, yang keenam, al-khitan. Ini sunnah juga kita ketika kita punya anak untuk mengkhitan, ya. Al-thaniya asyara, yang ke-12, ini berhubungan dengan mencerai. Ya, mencerai juga ada ilmunya. Mimma yata'allaqu bizawaji at-talaq. Di antara yang berhubungan dengan perkawinan adalah perceraian. Wa huwa abghadul mubahati ila Allah azza wa jalla. Perceraian merupakan abghadul mubahat, sesuatu yang dibolehkan tapi yang abghad, yang dibenci, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakrahu lirrajuli ayyufaji'a bihil mar'ata min ghairi dhanbin. Dimakruhkan, kagak boleh nih seorang suami mencerai istrinya yufaji'ah, secara tiba-tiba. Ya, isinya berpulang dari pasar, capek-capek belanja, tahu, neng, gue cerai lu neng. Lah, bingung dia.
Ya, nggak boleh. Ya, min ghairi dzanbin, tanpa ada kesalahan, dosa gitu. Ya. Kalau istrinya memang ada kesalahan baru. Wala yajuzu lil mar'ati an tuljiahu ila talaqiha. Kagak boleh juga bagi seorang istri itu antul jahu, artinya memposisikan suaminya itu untuk mencerainya, gitu. Sengaja-ngaja maksudnya, jadi cerai itu nggak boleh. Fa idza arada talaqa, apabila seorang suami ingin mencerai, fal yura'i, ya, inya dikasih kasut. Fal yura'i, karena dibuang dia. Fihi arba'ata asya, hendaknya dia memperhatikan ya 4 perkara. Bapak-bapak, ya, barangkali ada yang sedang ribut sampai jatuh kepada tingkat perceraian, ini mulutnya jangan sembarang. Kata Syekh Yusuf guru kami, lelaki yang paling jaban, yang paling penakut, yang paling jelek adalah mulutnya mudah banget bilang gue cerai lu, nggak bagus, ya, nggak boleh. Itu bukan kata-kata mainan. Yang pertama, ayutliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi. Ya, kalau bapak-bapak ingin mengucapkan cerai kepada istri, katanya ucapkanlah dia dalam kondisi lagi bersuci, gitu. Lam yusibha fihi, ya, tidak habis digauli. Habis digauli gue cerai lu, lah kasihan tuh kalau dia nanti hamil, masa iddahnya panjang maksudnya jadinya. Kita malah laki langsung kawin lagi, dia nungguin beranak dulu 6 bulan 9 bulan dulu sampai dia hamilin, ya, gitu. Tapi begini nih, untuk menjaga marwah, ya, kehormatan istri. Li'alla tatula 'alaihal iddah. Habis. Agar apa? Agar masa iddahnya kagak panjang. Ya, dulu. Asani yang kedua, ayaqtasir 'ala talqatin wahidah liyastabida biha ar-raj'ah in nadima. Bapak-bapak juga kalau ngomongin saya cerai, jangan langsung udah kamu saya tolak 3, jangan. Ya. 1 saya tolak 1 dulu, gitu. Kenapa? Liyastabida biha ar-raj'ah, barangkali ketika ini ada penyesalan, mikir-mikir, tidur sendirian kagak enak, ya. Aduh, ternyata kagak enak juga dari istri. Nah, bisa balik lagi. Namanya itu rujuk namanya. Ya. Kali panggil, temuin, udah nggak usah rame-rame bikin acara lagi, kagak, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ayatalattafa fil amri fit talaq bi'ataiha, melakukan kebaikan dalam ketika kita mencerai, ya, bi'ataiha ma tatamatta'u bihi, kasih hadiahlah kepada istri kita tuh, ya. Apa hikmahnya? Liyajbara al-faji'ah, untuk apa? Menutupi kesedihan. Ya, bagaimanapun juga orang berpisah itu sedih, ya. Faqad ruwiya 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Hasan bin Ali, semoga Allah ridha kepada keduanya, annahu talaqa imra'atan. Nah, ini dikisahkan bahwa dia pernah mencerai istrinya. Wa ba'atha ilaiha, kemudian setelah itu dia ngirimin uang itu bi asrati alaf dirhamin, 10.000 dirham, ya. Habis dicerai, kita kirimin dah istri kita mobil apa bilang? Alphard. Wah, senang mati dia. Ya. Apa? Faqalat, setelah dibawain hadiah, kata istrinya, mata'un qalilun. Mata'un qalilun min habibin mufariqin. Ya Allah, apa maksudnya? Ya, apa mata itu? Perhiasan yang sedikit dari kekasih yang sudah berpisah, gitu. Ya, udah ya. Ar-Rabi, wallahu alam bissawab.
Semoga bermanfaat. Jamaah nanti saya habis makan pengen langsung pulang. Saya mau ada acara di Cinere nih, ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.